Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada Bapak Suyoto dan teman-temanku sekalian. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam memilih agen kecerdasan buatan berupa Route Recommendation System. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Franciscus Saverius Rian Mahesa, NPM 160708686. Ada saya sendiri, Antonius Stanley Waskita, 190710100. Ada Bramantio Andi Prasetyo dengan NPM 190710118. Ada Joseriko Samfristo Madani dengan NPM 190710209. Dan yang terakhir ada Ferdinandus Vico Pratama, NPM 190710211. Oke teman-teman, jadi di sini kita yang pertama akan mengenal tentang apa itu agen cerdas. Nah, agen cerdas adalah sebuah agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kecerdasan buatan sehingga agen tersebut dapat berpikir dan bertindak selayaknya manusia atau mungkin lebih baik daripada pikiran manusia. Nah, contoh dari agen cerdas yang ada di sekeliling kita adalah yang misalnya ada AC otomatis, ada lampu otomatis, misalnya ada lagi yang ada di kampus kita kemarin yaitu adalah pengering tangan otomatis. Kemudian di masa-masa seperti pandemi ini ada hand sanitizer yang otomatis. Nah itu kan adalah salah satu wujud daripada agen cerdas itu tadi. Nah kalau agen cerdas yang ada di manusia itu misalnya yang sensor. Nah sensor itu seperti mata, telinga, dan organ tubuh lain. Nah, kemudian yang aktuator itu adalah seperti tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lain. Nah, kemudian pada agen robotik itu sensornya terletak pada kamera dan infrared rangefinder. Nah, misalnya robot itu dia sensornya itu ada di kameranya. Entah itu mungkin robot yang sudah berbentuk humanoid atau mungkin robot lain yang misalnya dia hanya membaca line begitu. Kemudian ada aktuator itu sebagai berbagai macam motor. Nah itu adalah beberapa contoh daripada agen cerdas. Nah, selanjutnya kita akan membahas agen cerdas dari Route Recommendation System. Nah salah satu contohnya adalah Travel Recommendation System, di mana nanti kita akan mengenal lebih jauh apa sih Route Recommendation System itu yang digunakan oleh Travel Recommendation System. Review intelligence-driven shopping and merchandising solutions for online travel portals. A typical hotel search can be a daunting task. Too many products and inventories. All look good and priced good. Reviews are a critical decision-making factor. But reading through them is time-consuming and deteriorates attention span. Delays and confusion affects shopping conversions. Introducing Kepsla Travel Recommendation Platform. Enhance hotel inventory merchandising and ranking based on customer satisfaction and sentiment scores. Influence bookers with quick view summarized scores from multiple reviews. Deliver personalized search results. People choice-driven shopping experience scientifically delivered. Hotel reviews are aggregated from multiple sources. Reviews are analyzed by Kepsla Semantic Engine. Customer sentiment scores are then tagged to relevant mentions. These scores are matched with attributes of traveler profile. Rank hotels by matching index. Showcase hotels with decision-driving customer sentiment scores. Help bookers to summarize reviews outcome quickly. Minimize shopping time with quick matching preferences and choices.
improve trust, improve conversion. Get the Kepsler advantage today. Route Recommendation System. Contohnya adalah Travel Recommendation System. Nah, Travel Recommendation System ini adalah salah satu penggunaan dari Route Recommendation System dan merupakan salah satu contoh agen cerdas yang berjenis Utility Based Agent, di mana agen akan memberikan solusi terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya di sini yang dipakai oleh Travel Recommendation System adalah ketika misalnya saya liburan di misalnya Italia. Nah, saya akan mengetikkan pada aplikasi ini bahwa destinasi terbaik yang ada di Italia, destinasi wisatanya. Nah, kemudian Travel Recommendation System ini akan memberikan solusi atau jawaban kepada kita bahwa, oh misalnya di Italia itu ada Menara Eiffel misalnya, atau mungkin terdapat situs-situs destinasi wisata lainnya yang lebih menarik dan direkomendasikan untuk kita kunjungi, begitu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang PIS Travel Recommended System. Yang pertama adalah Performance Measure. Adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Termasuk informasi di atas. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Yang pernah dikatakan oleh Robertson pada tahun 2002. Yang kedua yaitu environment. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut. Dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik, lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah actuators. Aktuator adalah bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui kontrol terakhir. Jenis lain dari bagian keluaran digunakan untuk mengindikasi status kontrol sistem atau aktuator. Aktuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lain, misalnya kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektronik yang menghasilkan daya gerak, sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, aktuator dapat dipasangkan sistem gearbox. Aktuator juga dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari controller. Yang terakhir adalah sensor. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistensi, dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Dr. Sharon pernah mengatakan, suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Contoh dari sensor ialah kamera penglihatan,
telinga sebagai pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, LDR, light dependent resistance sebagai sensor cahaya, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, jenis agen yang terdapat dalam agen pilihan kelompok kami adalah Simple Reflex Agent. Lalu yang kedua ada Model Based Reflex Agent. Yang ketiga ada Goal Based Agent. Yang keempat ada Utility Based Agent. Lalu kita lanjut ke tipe agent. Terdapat 3 tipe agent dalam Route Recommendation System, yaitu 1. Goal Based Agent, 2. Utility Based Agent, dan ketiga Learning Agent. Goal Based Agent. Goal Based Agent merupakan sebuah agent yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap agent akan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan tindakan yang akan atau telah dilakukan. Dengan contoh seperti Anda menjadi Iron Man, karena pada Iron Man terdapat sistem untuk memprediksi rute mana yang lebih aman untuk dilalui. Kalau Iron Man itu pakainya kan Jarvis, jadi Jarvis bisa memprediksi kira-kira dia harus melalui rute mana agar aman bagi dia dan bagi sekeliling mereka. Selanjutnya adalah Utility Based Agent. Utility Based Agent adalah suatu agen yang mengutamakan tujuan mana yang mungkin tercapai berdasarkan kondisi tertentu, yaitu seperti tujuan kepuasan, kenyamanan, dan keefisienan. Berikut adalah contohnya. Contohnya adalah seperti saat kita mencari rekomendasi tempat yang akan kita kunjungi atau mencari destinasi yang direkomendasikan oleh pengguna lainnya. Lalu, terdapat Learning Agent. Learning Agent merupakan agen yang belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja bertanggung jawab untuk membuat perbaikan elemen kinerja, serta bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal kritikus yang memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja. Contoh dari agen ini adalah seperti pada sistem rute pada Google Maps yang sering memperbarui gambar pada peta dan jalanan, serta mengupdate kemacetan jalan yang sering terjadi pada pengguna jalan, sehingga dapat mengantisipasi untuk tidak melewati jalan yang sedang ramai. Baik, yang selanjutnya adalah arsitektur Travel Recommendation System. Nah, hubungan agent, arsitektur, dan program dapat diasumsikan sebagai sebuah agent. Nah, di mana agent ini adalah terdiri dari arsitektur dan program di dalamnya. Yang pertama, black box. Nah, di black box ini, agent menerima masukan atau preset dari luar, lalu memprosesnya sehingga dapat dihasilkan keluaran atau action yang berdasarkan masukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah Brenner, ini mengemukakan suatu model untuk proses ini yang berisi tahapan, yaitu yang pertama interaction, information fusion atau peleburan dan penyatuan, kemudian information processing dan action. Nah, contoh pada travel recommendation system di sini adalah dalam black box ini, agent travel menerima masukan dari user. Seperti yang sudah saya katakan di awal slide tadi adalah misalnya saya mencari destinasi wisata terbaik di Thailand misalnya. Maka agent akan memproses masukan tadi dan memberikan keluaran. Itu misalnya seperti ada destinasi yang bernama Wat Po. Nah, di Wat Po ini adalah kuil damai dengan patung Buddha raksasa di dalamnya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari Travel Recommendation System di mana Wat Po ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi sehingga menjadi rekomendasi untuk kita kunjungi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bramantio Andi Prasetyo, NPM 190710118. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang BDA agent. Yang pertama, kepercayaan atau belief, yang kedua keinginan atau desire, yang ketiga kehendak atau intention. Pada travel recommendation system ini, BDI sebagai kepercayaan. Bila travel recommendation system ini menjaminkan user untuk merekomendasikan wisata yang bagus di sekitar user dan menunjukkan rute perjalanan untuk sampai ke tujuan yang diinginkan oleh user.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.